Rektor UGM. Rektor Universitas Gadjah Mada beserta 7 akademisi digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Jokowi. Pihak penggugat ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi turut menyeret dekan hingga rektor UGM. Mereka digugat oleh advokat bernama Komardin ke PN Sleman pada 5 Mei lalu. Jelang sidang gugatan di Pengadilan Sleman pada 22 Mei mendatang, Komardin selaku penggugat akan membawa sejumlah bukti. Salah satunya video pengakuan Jokowi terkait Kasmojo yang merupakan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bukti lain adalah berupa video yang memperlihatkan salah seorang yang memfoto skripsi Jokowi. Oke, video apa itu Pak? Seperti apa? Di situ kan ada macam-macam, seperti ada videonya Jokowi yang mengatakan bahwa Kasmojo pembimbing kami, pembimbing skripsinya. Kemudian adalah berita lagi bahwa Kasmojo itu bukan pembimbing skripsi. Nah itu. Menghadapi sidang perdana gugatan, pihak UGM juga telah menyiapkan sejumlah bukti. Meski tidak berdampak secara kelembagaan bagi UGM, namun pihak UGM menyebut polemik ini telah menyita tenaga dan waktu pihak otoritas kampus. Tidak terganggu ya, kami menyadari bahwa ya tugas universitas produksi pengetahuan, proses belajar mengajar masih jalan dengan baik. Dan dinamika di kalangan para dosen, para mahasiswa, bahwa ada pertanyaan memang itu hal yang biasa kita. Ya sebetulnya memang membutuhkan energi ya, karena harus menjawab kalau ada kebutuhan begini, terutama di media sosial kan. Tapi kami meyakini betul bahwa UGM on right track dan publik juga bisa menilai itu. Sebelumnya, Komardin, seorang warga Makassar, menggugat rektor Universitas Gadjah Mada dan 7 akademisi UGM ke Pengadilan Negeri Sleman lantaran dinilainya membiarkan polemik ijazah Jokowi terus berlarut. UGM diminta membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Tim Liputan, Kompas TV. Dan berita pilihan terakhir saudara, patung Juma Jokowi 25 miliar rupiah. Patung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang dinamai Juma Jokowi yang dibangun di kawasan Melas Detas Karo, Sumatera Utara telah rampung. Patung ini akan dijadikan ikon wisata. Ya, jadi tahun 1980 itu kami itu melalui di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jumlahnya pada waktu itu ada 90 orang. Tapi yang melaksanakan daftar ulang itu hanya 88 orang. Kemudian dari 88 orang itu memang antara lain ya saya dengan Pak Jokowi. Jadi sekarang ini memang ada data penerimaannya itu juga masih ada. Saya juga buka itu di Kompasiana juga masih ada. Jadi selama 5 tahun kurang lebih lewat malah, kemudian tahun 85, tepatnya tanggal 19 November 1985, kebetulan kami ini kalau tidak salah itu bersama 11 orang seangkatan ya, itu antara lain ya saya dengan Pak Jokowi itu lulus berbarengan untuk sarjana kehutanannya. Jadi sebenarnya kalau masa perkenalannya itu ya dari awal mulai tahun 1980 itu. Sampai 85 ya Pak ya? Bukan. Jadi kalau Pak Kasmojo itu sebagai dosen, tapi dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Jadi kalau pembimbing skripsinya Pak Jokowi itu sebenarnya Profesor Mitro. Artinya tapi yang bisa menguatkan bahwa memang Pak Jokowi adalah lulusan UGM, ijazahnya asli. Kalau bukan Pak Kasmojo, ada sosok lain yang bisa Anda sebutkan namanya? Ya kan ada teman-teman saya, Pak. Teman-teman saya ini yang masih sehat-sehat itu ada 67 orang. Jadi 68 termasuk Pak Jokowi. Kalau misalnya mereka dimintai keterangan juga masih akan bisa. Pak
Pak Kasmujo itu sebenarnya dia memegang mata kuliah satu kalau saya itu tentang masalah teknologi kayu, dan hanya satu, dan beliau pada waktu itu masih asisten dosen, jadi belum menjadi dosen penuh gitu. Jadi mereka kalau mengajar masih harus didampingi. Nah, karena kalau di kehutanan itu kan ada tim gitu kan, biasanya tim. Nah, itu Pak Kasmujo itu masih menjadi asisten dosen. Nah, jadi belum mengajar yang bisa dilepas. Gitu. Pak Andi, Nah, singkat saya, tapi kalau Anda sendiri kapan sebenarnya berkomunikasi dengan Pak Jokowi? untuk paling terakhir, Kapan? kalau terakhir ini, paling terakhir saya berkomunikasi dengan Pak Jokowi pada saat pernikahannya Mas Kaisang itu. Berarti Nah, sebelum tapi- ada ribut-ribut soal ijazah Pak Jokowi? Ya, sebelum. Dan tahun 2017 atau 2018 gitu ya, saya agak lupa. Itu pernah kami ini diundang ke istana. Jadi pada waktu Pak Jokowi itu diundang ke istana itu, Oke. ada beberapa teman dan Sana juga biasa hadir diajak semua. makan, ya. Oke Pak Andi, tapi juga ketika wisuda Pak Jokowi, saya memastikan lagi, Pak Andi memang wisuda bersama-sama dengan Pak Jokowi di tahun 1985? Iya, betul. 19 November tahun 1985. Sehingga Anda bisa meyakinkan publik kalau ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli? Kalau yang ditunjukkan itu saya nggak ngerti Mbak ya, asli atau palsu, tetapi kalau di wisuda memang Pak Jokowi wisuda bersama saya, seperti juga foto-foto yang di-share itu memang di situ ada Pak Jokowi yang pakai kacamata berdiri, kalau dihitung itu nomor 4 dari kiri, kalau saya nomor 2 dari kiri. Saya lewat Pak Polisi yang sini, Pak Reskrim. Besok ke sini antara jam 9-10 gitu. Jadi saya langsung tidak ada komunikasi langsung bahwa mau ke sana, mau ke sini, mau nengok dan sebagainya. Tapi yang jelas saya bilang gini, terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Apa Pak yang dibicarakan kemarin Pak? Ya waktu sekolah saya masih, waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru 3 juta itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi kalau ada suruh wakili, suruh menemani atau bapak tertentu tolong dibantu, tapi mau ngajar langsung belum boleh. Berapa lama Pak kemarin di sini? Ya kira-kira berapa nih? 3/4 jam hampir. 45 menit ya? Kira-kira. Itu yang pertama ketemu setelah sekian lama lulus atau sudah berapa kali? Belum pernah ketemu, baru sekali itu saya dikabari itu, Bapak Asesor Pak Jokowi katanya mau tindak ini dosennya. Alhamdulillah, saya begitu datang, alhamdulillah Pak Jokowi nilai aku matur nuwun, saya bilang gitu. Begitu masuk. Kaget Pak berarti ya, nggak nyangka gitu ya? Iya. Nggak siap. Saling ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh gak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih Pak sih. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit.
segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah atau urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, jikanya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau orang sudah tua nanti harus harus diikuti, tidak selalu. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan, Pak ya? Dekan Desa sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya suruh ke sini aja Pak. Gitu. Ada pesan khusus Pak dari Pak Jokowi kemarin, ada nggak Pak? Pesan khusus itu saya kalau diteruskan mungkin saya agak kesulitan karena saya punya sakit bronkitis, batuk pilek kena berat. Jadi ini kalau udah umat nanti jangan tanya terlalu banyak, saya nanti kalau udah saya jangan punya umat. Terus ketiga kali saya punya nyeri kaku, kemeng-kemeng di kaki ini tadi. Kalau sudah itu umat untuk jalan aja sangat sulit. Jadi saya minta kalau bisa Cekap Pak. Cekap Pak. Ya ampun, matur sembah. Matur nuwun Bapak. Sehat selalu Bapak. Izin Pak Kasmujo, mungkin ini kan juga di luar sana juga lagi ramai juga Pak, yang disorot itu ijazahnya Pak Jokowi seperti itu. Itu apakah juga Pak Jokowi juga menyinggung soal itu? Ya, mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Buat pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai jasa sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin. Jangan suka bikin apa adanya. Dan saya oleh karena ini wartawan, saya minta nanti juga ditulis yang baik. Saya karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Nah, saya mau cerita apa kalau belum sama. Tapi kalau mungkin dari Pak Jokowi sendiri ada membawa obrolan itu nggak ada ya, nggak bahas ijazah sama sekali ya Pak? Sama sekali. Siap. Sama izin Pak, ini kan yang saya jenengan kan masuk dalam salah satu daftar tergugat yang kemarin di PN Sleman itu nggih. Kalau dari Pak Jokowi sendiri menyampaikan dukungan moral nggak seperti itu? Menurut saya dari Pak Jokowi sama sekali tidak nyinggung itu. Oh, tidak nyinggung nggih. Siap. Maksudnya cuma dari Pak Dekan, Pak Sigit, anak saya istilahnya itu besok Pak Kas mungkin masuk daftar, tapi sudah saya tangani. Pertama karena saya sakit, ini kalau untuk jalan ke situ aja, kalau pas tidak sehat nggak bisa. Kedua kali kakinya seperti itu. Ya, pasti mengatakan dari Bapak nanti saya buatkan surat keterangan yang mengatakan Bapak mungkin tidak perlu di dalam tim apapun ikut-ikut, karena semua tim dari polisi maupun dari mana-mana itu data-data itu sudah diambil di Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu pesan saya kalau ada sesuatu sampaikan, suruh ke sini saja. Sebab saya nggak punya data mau ngomong apa. Jadi kemarin sama sekali tidak ada. Tapi kalau menyampaikan dukungan moral seperti itu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Siap. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini alhamdulillah saya sudah memenuhi tugas kewajiban saya sebagai warga negara dengan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya memenuhi undangan tersebut tepat di jam 10 pagi dan selesai di jam 17.30 pagi, 17.30 sore. Nah, kemudian suasana yang tadi saya alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Amin. Jadi kami bertanya jawab, saya memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik. Dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu
definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya, jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Ya, tetapi saya tentu saja harus memberikan apresiasi yang jujur ya kepada Polda, anggota-anggotanya, memberikan saya akomodasi fasilitas pelayanan dan penerimaan dengan sangat baik. Termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17, ternyata alhamdulillah dipenuhi. Sehingga semua pertanyaan bisa kita perlakukan dengan baik gitu ya. Dan cukup ya, artinya pas sekali waktunya. Nah, jadi itu yang barangkali mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan pada saat klarifikasi tadi sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dari surat undangan ini. Tidak sama sekali tidak menyentuh apa yang sebetulnya terjadi di tanggal 26 Maret 2025 ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya tim kami, tim damping tadi dari tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi. Silakan Bu Nora untuk menyampaikan suasana pendampingan tadi seperti apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi kami berdua ya mendampingi dengan Pak Samsir di dalam dari pukul siang tadi ya, setelah istirahat sampai dengan hari ini sore jam 5 sore. Pada prinsipnya sama seperti yang dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kepolisian kepada kita itu cukup baik dan ramah ya, terjadi komunikasi yang baik. Dalam pertanyaan-pertanyaan memang hak polisi untuk bertanya dan kewajiban kita menjawab juga sesuai dengan keinginan jawaban kita. Kita melokalisir jawaban kita hanya berdasarkan undangan ini. Tujuan Dr. Tifa dipanggil adalah hanya klarifikasi dan itu pun hanya dalam kaitan yang pada tanggal yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Kebetulan saya tanyakan juga, sebetulnya Bapak Joko Widodo itu melaporkan tanggal berapa sih? Beliau mengatakan, pihak penyidik menyatakan tanggal 30 Maret 2025. 30 April 2025. Ya, 30 April 2025. Terhadap apa pelaporannya? Terhadap peristiwa. Ya, jadi terhadap peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Terus kita tanyakan lagi, apakah terlapornya sudah ada? Ternyata pihak penyidik menyatakan belum ada. Sehingga dalam kaitan itulah maka diundanglah Bapak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa ya, diundang dalam kaitan sebetulnya bagaimana akan mencari terlapornya kan, mudah-mudahan Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak termasuk bagian dari yang terlapor karena memang pada peristiwa yang sesungguhnya dalam laporan itu Dr. Tifa dan Roy Suryo sebenarnya tidak ada dalam kaitan tanggal 26 Maret 2026 itu. Mungkin itu saja ya dalam ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini atas undangan untuk saudari Dr. Tifa Zia Tiasuma ya. Yang di sini undangan itu pada hari Kamis hari ini tanggal 15
Mei 2025. Kita hadir di sini tepat tadi jam 10 ya. Selesai tadi jam 17.30, itu 7 jam setengah. Total ada 18 lembar BAP yang dibuat dan juga jumlah 61 pertanyaan. Cukup banyak. Dalam arti yang di sini sudah disampaikan oleh Dr. Tifa maupun Ibu Nora tadi atas kejadian tanggal 26 yang nggak ada hubungannya dengan laporan yang dibuat oleh Saudara Insinyur Joko Widodo. Tapi memang di sini dalam undangan ini disebutkan ada pasal-pasal yang diduga gitu kan. Ada 5 pasal diduga, pasal 310, pasal 311, pencemaran nama baik dan fitnah. Kemudian ada pasal 32, 35, Undang-Undang ITE yang berhubungan dengan dokumen. Ada pasal 27A yang hubungannya dengan Undang-Undang ITE. Tapi ya di sini ya dari apa-apa yang disampaikan dan di pertanyaan tadi telah dijawab dengan kooperatif ya. Tadi juga disebutkan penyidik juga kooperatif. Di sini juga Dr. Tifa, penyampaian dari penyidik juga sangat kooperatif, menjawab dengan lugas atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tersebut. Saya pikir ini yang kita dapat sampaikan. Jadi dalam penyidikan, dalam klarifikasi undangan dari Polda Metro Jaya ini, hari ini jam 17.30 kita telah selesai berjalan dengan lancar dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil kami infokan nanti kalau ada pertanyaan, tapi sebelum ada pertanyaan kami infokan bahwa tim kami disebut dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan ini ada tim kami di sebelah kanan saya ada Bang Medi Juniarto termasuk anggota tim, ada Bang Juju Purwantoro anggota tim. Di sebelah tadi ada Pak Gunawan Parikesit dan yang lainnya begitu. Baik, sebelum masuk ke sana nanti ada tanggapan. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Ya silakan. Untuk Dr. Tifa mungkin silakan. Tadi mungkin boleh ditegaskan lagi berapa banyak pertanyaan yang ditanyakan. Tidak ada pertanyaannya, kebanyakan tidak ada pertanyaan dalam peristiwa. Hampir semuanya, berapa pasal? Mungkin ya selain jati diri, pertanyaan lain itu nggak ada hubungan. Iya. Ya, jadi total pertanyaan tadi ada 61 butir, ya. Jadi pada tahap awal yang ditanya tentu saja data pribadi dan sebagainya. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu lari semua dari tanggal tersebut. Ya, pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya sendiri tidak tahu gitu ya. Karena di tanggal 26 Maret 2025 saya kerja seperti biasa begitu kan. Sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri dan sebagainya gitu. Tetapi memang pertanyaannya sama sekali tidak ada sedikit pun tidak ada kaitannya dengan tanggal 26 Maret 2025 itu. Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh Saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Sama sekali saya tidak memahami. Betul. Ya. Oh ya. Baik, ya saya bertanya tentu saja ya atas 3 pertanyaan penting karena itu 3 pertanyaan itu ada di surat undangan ini ya. Satu tentang saya sebagai apa gitu ya. Karena di sini kan sudah ada jelas penyidik adalah Polda Metro Jaya. Kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya apakah saya sebagai terlapor? Tidak. Saya diundang sebagai saksi. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas. Peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya. Tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya
Ya, peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 25 Maret 2025 tidak dijawab juga. Sama sekali tidak dijawab. Kemudian saya juga bertanya berkali-kali siapa terlapor, juga tidak dijawab. Ya. Ya, semacam itulah ya, gitu. Ya, saya merasa tidak ada kaitannya ya. Artinya kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini ya tentu saja tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Karena kalau sudah menyangkut pasal-pasal seperti ini harusnya ada sebuah barang kan, semacam bukti yang kita klarifikasi kan terhadap barang itu gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Bahkan peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa, sehingga mestinya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya gitu kan, harus ada sesuatu physically yang saya lihat dan kita sama-sama berdiskusi tentang itu, tapi peristiwanya saja tidak ada, apalagi barangnya gitu ya. Demikian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan sore hari ini, ya sore ini jam berapa? Jam 3 ya. Saya secara pribadi dan kami secara keseluruhan itu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Kapolri, ya, Pak Sigit, ya, Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto, dan semua penyidiknya yang telah menjalankan tugas secara sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Ya, karena saya tadi memang melakukan apa yang menjadi hak saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi, dan alhamdulillah penyidiknya, saya nggak perlu sebut namanya ya, itu adalah juga melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan detail semua apa yang ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan surat undangan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi artinya itulah makanya saya juga berharap ya agar polisi itu bisa presisi ya, jadi bisa profesional untuk melakukan tugas seperti ini. Jadi artinya kalau yang memang itu yang ada dalam surat undangan, ya itu yang kemudian ditanyakan, ya tidak menanyakan yang lain atau bahkan melebar ke hal yang lain. Jadi alhamdulillah ya saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan ya dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih ya. Dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan. Dan saya juga saya tadi juga sampaikan dalam jawaban ya, saya harap tugas profesional polisi itu persis sama yang dilakukan terhadap saudara pelapor ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2025 dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa. Ya, kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya, jadi saya harapkan sikap itu juga ada pada semua pelaporan yang ada. Jadi jangan bedakan masyarakat yang ada. Jadi kami ini juga dengan cepat juga diberikan undangan klarifikasi, tapi juga kami juga cepat juga bisa diselesaikan karena kita sama-sama insya Allah kita mengerti hukum. Ya, kalau kita mengerti hukum ya begini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, saya tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak ada dalam surat. Itu aja saya kira. Konfirmasi Mas, ya. Pelapor di tanggal 30 itu siapa? Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi itulah insinyur tulisannya gitu ya. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tadi yang digali oleh penyidik di dalam apa saja yang terkait dengan pelaporan itu artinya apa? Ya, 22 pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD, SMP, SMA, ada ijazah semua ya, gitu. Ya, kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli, itu saja. Ada lah, jelaskan semua gitu. Dan kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia. Kemudian saya diminta menjelaskan apa itu telematika. Telematika adalah telekomunikasi, media dan informatika untuk bisa menganalisis. Jadi saya saintis ya, menganalisis secara independen segala hal yang berbau dengan suara, foto, video dan lain sebagainya. Bahkan saya juga diminta jadi menjelaskan perjalanan hidup saya. Ya saya jelaskan dulu saya sempat jadi dosen
sekitar 8 tahun di UGM, ya. Kemudian 10 tahun saya dosen di ISI, Institut Seni Indonesia. Kemudian saya sempat menjadi anggota KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sempat juga masuk sebagai anggota DPR, Komisi 1, komisi yang menangani Undang-Undang ITE, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sempat membantu Presiden SBY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2013-2014, dan saya kembali menjadi anggota DPR lagi sampai dengan tahun 2019. Dan sekarang saya sebagai konsultan independen. Jadi selaku konsultan independen, saya independen. Ya, saya berhak melakukan apa yang menjadi tugas saya, dan kemudian saya berhak menyampaikannya kepada masyarakat sepanjang dengan ilmu pengetahuan dan menjadi keterbukaan informasi publik. Itu aja yang ditanyakan tentang itu. Kemudian tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025? Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau sama tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah, itu tidak perlu dijawab. Ibaratnya kalau kita mengerjakan ujian, ya teman-teman semua, ya masyarakat, kita diminta untuk belajar tentang fisika. Ternyata nanti pertanyaannya soal kimia, ya jangan dijawab. Wong kita tugasnya adalah menjawab soal fisika. Jadi itu sama cerdasnya. Alhamdulillah tadi penyidik juga cerdas. Siapa? Jadi kalau Bapak tidak menjawab, saya tidak menolak jawaban. Tapi saya keberatan untuk jawab, ya sudah. Artinya clear semuanya. Kemudian itu ada poin-poin sehingga saya juga tidak menyiksa teman-teman untuk harus menunggu sampai tengah malam, ya. Saya juga tidak menyiksa penyidik, dan pembuat laporan saya harapkan juga tidak menyiksa masyarakat, ya gitu, dengan membuat laporan-laporan yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya, ya, bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu. Video yang tadi dipertanyakan video apa sih? Video yang tadi dipertanyakan ya karena saya nggak lihat lagi karena saya dipertanyakan nggak ada hubungannya dengan itu, ya nggak perlu saya jawabkan. Itu. Ada pertanyaan lain mungkin yang substansi yang terkait dengan materi? Nggak ada, karena video itu. Karena yang terkait dengan surat laporan itu, ini harus jelas ya teman-teman. Jadi ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget, ya. Terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab, ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya, Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Karena pasal itu ancamannya sangat tinggi. Dan pasal itu misalnya, saya kasih contoh. Ada orang ya mentransfer 1 juta. Kemudian dalam bukti transfernya saya ubah jadi 10 juta. Itu saya bisa kena pasal itu. Di pasal 32. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik namanya ijazah misalnya. Dia katakan itu asli gitu. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan saya nggak pernah mengeluarkan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu. Kena pasal itu harusnya. Justru itu ya kalau yang smart begitu. Jadi saya tadi tanya, dokumen elektroniknya mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah.
Kalau belum ada dokumen elektronik ya nggak usah diterima. Jadi saya tadi tidak minta berhenti, tapi memang selesai pemeriksaannya. Selesai karena tidak ada lagi yang bisa ditanyakan, ya. Karena jawaban saya smart, sharp pada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan. Dan penyidik sekali lagi anak buah Pak Kapolda dan juga anak buahnya Pak Kapolri menjalani tugas dengan baik. Dia juga nggak ngeyel, ya. Dia tanya, oh iya Pak, baik Pak. Kalau profesional dan malah kita kasih kuliah tadi panjang, Mirga ngobrol di dalam bagus sekali dan juga bagus. Jam 12 tadi saya diberi waktu untuk sholat zuhur, makan, sholat, kemudian juga hari ini begitu sudah selesai, selesai udah di print, clear, semua sudah saya teken, tanda tangan, ya. Dan saya berharap hal yang sama terjadi pada teman-teman yang mungkin ikut diundang, ya. Saya harapkan mereka menjawab dengan sharp and clear and clean dan smart, gitu. Next agenda kira-kira ada di... Belum ada, karena selesai. Karena pemeriksaan saya selesai. Saya tidak minta berhenti atau dihentikan, tidak. Ya, Anda tahu teman-teman, saya alhamdulillah sehat walafiat, ya gitu jasmani. Meskipun rohani, saya tadi juga bilang di dalam. Saya rohani agak lihat ini apa ini pasal kok banyak sekali kayak gini, ya gitu. Jadi kita juga berhak menanyakan loh. Jadi teman-teman, kalau diundang itu jangan seperti tiba-tiba kita dituduh sesuatu yang nggak jelas pasalnya. Pasalnya kita pertanyakan. Kebetulan pasal-pasal itu saya ikut membuat dulu. Saya jelaskan ini loh maksudnya begini. Di naskah akademiknya ini loh. Jadi harus ngerti pasal itu. Bukan asal kemudian ada pasal ini dipakai untuk mempidanakan orang. Jangan sampai ya. Jangan kita malah justru memiliki mens rea atau niat kurang baik untuk mempidanakan orang. Hati-hati. Mas Roy, siapa lagi yang diperiksa? Masih ada Dokter Tifa di dalam. Dan moga-moga Dokter Tifa juga sama. Moga-moga bisa smart dan clear dan menjawab. Tapi ya kita berdoa saja. Dan moga-moga kalau ada teman-teman yang lain ya. Saya berharap tidak banyak lagi yang harus buat apa ya dipanggil atau bahkan dibikin susah dengan ada laporan yang nggak jelas. Ya. Ini laporan nggak jelas ini. Laporan kok nggak ada yang terlapor. Sekali lagi loh ya, bohong kalau dikatakan sudah ada terlapornya. Nggak ada. Dalam klarifikasi itu belum ada terlapornya. Ya, itu ya. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Yunto 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE yang sudah dirubah akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 2024 yang itu merupakan perubahan kedua ya. Jadi perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa terlapor dalam kasus yang dilaporkannya adalah dalam penyelidikan. Kemudian pelapornya adalah saudara JW. Kemudian kronologis perkara yang dilaporkan, ya, kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada
ADC atau ajudannya, dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti. Dalam hal ini, tim penyelidik dari Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya. Tahap awal yang dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan, pelapor sudah diambil keterangan. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ya, jadi setiap kami menerima laporan polisi, tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah proses pendalaman yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui atau mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apa peristiwa yang dilaporkan? Tadi yang sudah kami jelaskan. Ya, jadi makanya waktu itu rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini. Itu rekan-rekannya ya. Jadi rekan-rekan bisa memahami. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Nah, ini masih terus dilakukan pendalaman. Kemudian update hari ini menjawab pertanyaan beberapa media 2 hari terakhir ya. Kemarin hari Rabu kami tegaskan bahwa terjadwal ada 4 saksi yang terjadwal oleh tim penyelidik untuk diambil keterangannya. Yang pertama saudara AS itu tidak hadir. Yang kedua saudara RF itu hadir kemarin ya, hari Rabu. Kemudian saudara MBS itu hadir. Kemudian saudara KTR. Ini laki-laki atau perempuan ya? KTR ini. Atau KTR ya, saya tidak menjawabkan saudara, maaf. KTR ini hadir kemarin hari Rabu ya. Kemudian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, ada 2 saksi yang menjalankan proses klarifikasi.
yaitu saksi saudara RS hadir, kemudian saksi saudara, maaf, yang kedua saksi TT ini hadir. Ya, kemudian untuk saksi RS dan ES tidak hadir. Ini yang dari tadi rekan-rekan bertanya, saudara RS tadi hadir, ya. Itu rekan-rekan update-nya, jadi mohon waktu, ini proses masih berjalan, ada update, nanti silakan kita komunikasi lebih lanjut ya. Oke. Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan pengasahan skripsi milik pelapor. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Ini masih tahap penyelidikan. Kemarin Pak Abraham Samad menyebutkan jika dirinya belum mendapatkan panggilan pihak kepolisian dan juga dia merasa heran karena dihubungkan dengan kasus ijazah tudingan ijazah Jokowi ini. Dari kepolisian, apakah memang benar memanggil Pak Abraham Samad juga atau tidak, Pak? Penegasannya juga. Bentar ya. Sudah. Informasi dari penyelidik undangan sudah dikirimkan. Saksi adalah orang berdasarkan fakta yang ditemukan oleh tim penyelidik. Jadi saat ini tahapnya namanya penyelidikan. Dan tahap penyelidikan ini, penyelidik mengumpulkan fakta-fakta dari pelapor, dari korban, kemudian saksi-saksi yang dijelaskan oleh korban, kemudian dari peristiwa utuh muncul saksi-saksi. Jadi siapapun yang dipanggil saksi oleh tim penyelidik, maka pasti dibutuhkan keterangannya untuk membuat peristiwa ini menjadi utuh di tahap penyelidikan awal. Ya, sekali lagi penyelidikan adalah upaya penyelidik untuk mengumpulkan fakta, untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan oleh korban ini ada tindak pidana atau tidak. Nah, itu tahap awalnya dulu. Ya, oke. Ya, Mbak. Tadi kan ada beberapa saksi nih yang tidak hadir atau mangkir. Apakah kemudian akan dijadwalkan ulang? Dan selanjutnya ini ada saksi lain juga yang akan dipanggil untuk pemeriksaan? Ya, nanti itu penyelidik yang menjadwalkan. Ya, ada mekanisme pemanggilan lagi, penjadwalan ulang. Ada salah satu saksi juga komunikasi dengan penyelidik. Ada yang menyampaikan sakit, nanti disesuaikan lagi waktunya. Bisa dilakukan komunikasi, ya. Nanti kami pastikan, ya. Oke. Kalau dari Polda sendiri akan seperti Mbak Reski, kami kan tuduhan ijazah akan diperiksa juga keautentikan ijazah palsunya si pelapor. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor ataupun korban, maka yang menjadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan.
Nah, inilah yang akan didalami ya. Tahapan-tahapan itu nanti akan dilakukan. Penyelidik juga akan berkomunikasi dan melakukan pendalaman terhadap beberapa ahli ya untuk pengambilan keterangan. Karena proses penyelidikan itu adalah tadi untuk membuat terang atau melengkapi fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Yang kedua, itu adalah merupakan proses pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, dan alat bukti. Ya, sehingga beberapa barang bukti nanti akan diuji, beberapa alat bukti dikumpulkan, makanya nanti membutuhkan keterangan beberapa ahli. Ya, tuh update-nya rekan-rekan. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini kan tadi kan udah ada yang selesai diperiksa ya Pak. Nah, dan Bapak tadi menjelaskan kalau dalam laporannya itu memang disebutkannya terlapornya adalah dalam lidik ya Pak ya. Iya. Tapi kemudian ingin meminta penegasan aja, apakah nama-nama yang diperiksa hari ini itu keluar setelah ada dari pihak pelapor menyampaikan kalau mereka-mereka inilah yang terkait dengan yang peristiwa yang tadi disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jawab satu-satu. Iya. Jadi nama-nama ini muncul di kronologi perkara di laporan polisi yang dibuat oleh pelapor. Berarti udah disampaikan emang dari pelapor itu ngasih tahu mereka ini gitu ya Pak ya? Iya. Namun tidak menunjuk siapa terlapornya. Jadi paham ya? Jadi seperti gini analoginya. Korban kehilangan motor. Dia belum tahu siapa pencuri motornya. Tetapi dalam peristiwa kehilangan motor ini, ada orang-orang yang diduga mengetahui. Saya lagi makan bakso bersama ABC. Naik motor itu, begitu pulang motor saya hilang, jadi sehingga nama ABC ini saya sebutkan. Kira-kira seperti itulah. Ya. Walaupun ini saksi. Dan ini adalah orang-orang yang ada di konten. Ya, jadi tolong dicek lagi pernyataan saya tadi tentang kronologis perkara yang dilaporkan. Ya, bahwa berarti pelapor spesifik ada mention orang-orang ini gitu ya? Ada di laporannya. Tapi terlapornya tidak disebutkan siapa. Karena ini membutuhkan proses pembuktian. Ya, jadi ketika rekan-rekan bertanya, apakah terlapor, kapan terlapor? Ini bukan terlapor, gitu loh. Ini adalah saksi dalam sebuah peristiwa yang dilaporkan. Nah, ini juga harus dipahami oleh rekan-rekan. Pak, pertanyaan keduanya, iya. Tadi sempat di-mention sama pihak yang sudah diperiksa, kalau surat panggilan dia itu spesifik terkait peristiwa di tanggal 26 Maret. Dan Bapak tadi mention peristiwa di 26 Maret itu ada kegiatan yang berisi memberikan fitnah dan segala macamnya. Iya. Nggak itu ngapain sih Pak di 26 Maret itu? Kan tadi sudah saya jelaskan ya kronologinya ya. Maksudnya apa pergumulan apa yang terjadi di situ gitu loh Pak yang dibahas gitu. Kenapa? Ya ini soalnya si yang udah diperiksa ini bilangnya dia cuman ya nggak ada apa-apa, cuman ngumpul buka puasa bersama Pak kan dia bilangnya. Jadi sekali lagi ya, saya jelaskan ada sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Apa peristiwanya? Yaitu tanggal 26 Maret di sekitar Karet Kuningan yang tadi itu. Nah, itulah yang didalami dari peristiwa yang disampaikan itu ada pidana atau tidak. Gitu. Itu yang didalami. Kayak mereka pamer ngasih tahu kalau ini jasa dia palsu gitu maksudnya Pak. Apa gimana? Ini ya. Pelapor atau korban mulai mengetahui adanya video di media sosial yang berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 milik korban. Selanjutnya korban meminta, ini kan kronologis, minta ADC dan kuasa hukum membuka bukti-bukti dan mengingatkan kepada pihak yang membuat, makanya dicatat ini, yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran.
pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan di konten tersebut oleh saudara RHS. Itu loh. Ini yang didalami, peristiwa ini yang dialami. Korban ini merasa dirugikan, kemudian menjelaskan peristiwa itu kepada penyelidik. Inilah yang didalami, diungkap faktanya. Ini seperti apa faktanya? Ada nggak dugaan tindak pidana di sini? Itu namanya tahap awal penyelidikan. Nanti faktanya apa? Ya itu tergantung dari pengumpulan fakta-fakta oleh tim penyelidik. Nah, jadi paham ya? Jadi itulah sebuah tahapan atau proses yang sedang kami lakukan. Sudah pasti ya. Jadi tahapan penyelidikan itu diperiksa, klarifikasi, nanti fakta-fakta dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara, ditentukan hasil gelar perkara berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dikumpulkan, ada nggak dugaan tindak pidana? Kalau ada dugaan tindak pidana, ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Setelah penyidikan, pelapor diperiksa lagi, di BAP namanya. Diambil keterangan berita acara pemeriksaan sebagai saksi dalam tahap penyidikan. Diulangi lagi nanti semua saksi diperiksa lagi. Inilah hukum acara yang diatur di hukum acara pidana dalam tahap penyidikan. Jadi penyelidikan dan penyidikan ini harus kami lakukan sesuai SOP secara proporsional dan profesional berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian. Itu. Ya, jadi selalu tahapannya akan begitu di semua laporan, Mas. Semua laporan akan begitu semua tahapannya, ya. Pak, berarti di tahap penyelidikan ini penyelidikan Jokowi bakal dipanggil lagi nggak, Pak? Kan dia kan bawa awal pas buat RP. Nanti penyelidik yang mempertimbangkan. Dia ada peluang ya? Penyelidik yang akan mempertimbangkan. Ya, berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan. Ya, oke. Kalau dosen pembimbingnya Pak Jokowi bakal dipanggil nggak, Pak? Dosen pembimbingnya. Iya, Pak. Kan kemarin sempat upload. Nanti kami cek, ya. Kami cek ke penyelidik ya. Oke. Jadi biar edukasi juga. Jadi pertanyaannya tuh biar nyambung gitu loh. Jangan yang pertanyaan yang salah, yang jawab bingung nanti. Ya, oke. Tapi sejauh ini pertanyaannya keren-keren. Selalu menimbulkan angle baru. Keren. Iya. Oke? Boleh nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saudara Roy Suryo, salah satu orang yang dimintai keterangannya oleh polisi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, memprotes soal ketidakjelasan statusnya dalam pemeriksaan Kamis lalu. Dalam program acara Dua Arah di Kompas TV, Roy Suryo sempat menunjukkan surat panggilan yang dikeluarkan polisi. Boleh diperlihatkan. Nih, dan yang menariknya lagi karena klarifikasi, bersifat klarifikasi, maka semua kan jadi saksi. Jam 10 saya diklarifikasi. Oke, saya boleh dilihatin Mas ke kamera. Jam 10 saya diklarifikasi. Jam setengah 8 pagi saya masih mampir Kompas TV. Nah, oke, itu isinya apa? Kan tidak kelihatan jelas. Undangan klarifikasi. Sebagai diberitahukan saksi kepada saudara, bla 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 bla. Sambil dilihatin ke depan Mas, ya. kamera. Oh, kan nggak bisa baca nanti. Ya, sebagai saksi gitu ya. Ya. Di sini ada. Kemudian 6 pasalnya benar banget. Tapi objek perkaranya ada untuk kasus apa? Nggak ditulis juga. Pasal-pasalnya ditulis.
Pasalnya ada seabrek 310, 311, 27A. Oke, jadi yang pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE. Terus yang jahat ini. Ada pasal 32 dan 35. Kenapa saya bilang jahat? Pasal itu saya dulu perancang undang-undang ITE bersama dengan teman-temannya. Itu untuk transaksi elektronik. Untuk orang kalau kirim bukti kemudian diubah. Atau ada orang kirim data yang itu palsu tapi disebut asli. Itu kena, bukan untuk soal ini. Jadi kenapa kok pakai penyelundupan pasal? Dan yang paling penting, Mbak, kan di situ tulis tanggal nih. Ada 26 Maret 2025. Lokasinya Jakarta Selatan. Jadi tempusnya jelas, lokasinya jelas. Saya nggak ada di situ. Jadi begitu saya nggak ada di situ, penyidiknya juga bingung. Pak Roy dengan nggak. Ya udah, ngapain terusin? Selesai. Itu loh, Mbak. Ini ya. Kupang ya, Pak ya. Ya, komedian nih loh, Mbak. Ini apa-nya? Info aja sudah dari. Ya, komedian nih loh, Pak. Ini ambilnya Vivo aja. Nah, ini waktu di istana. Ketemu, Pak ya? Saya di istana. Nah, ini waktu Tambora menyapa dunia, dia datang kan. Nah, saya sambut di bandara. Yang mana Pak? Yang mana? Ini Pak Johan, ini saya. Ini ini baru Pak Jokowi. Ini Heru. Skripsinya karena saya menganggap saya itu silvikultur, jadi saya mengambilnya itu masalah penanaman di hutan gitu ya. Nah, kalau Pak Jokowi kan masalah pemanfaatan kayunya, pola pemanfaatan kayu, konsumsi kayu apa pemanfaatan kayu lah itu. Jadi mereka merasa bahwa oh ini jurusan saya sebenarnya ini. Nah, tetapi kalau secara akademiknya nggak ada jurusan itu. Sehingga kalau di dalam ijazah jurusan itu dicoret, nggak ada jurusannya. Ya, kalau dibilang sarjana apa, sarjana kehutanan, gitu. Jurusan apa nggak ada, gitu. Itu ya. Jadi memang saya kuliah bareng sama Pak Jokowi dari tahun 80 sampai 85. Nah di tahun pertama, tahun kedua itu kan banyak kita mengambil mata kuliah wajib, misalnya yang ini. Mata kuliah dasar kan kita mengambil agama, udah jelas ya. Kemudian mengambil MKDU Pak, MKDU. Ya, yang itu pokoknya udah begitu. Itu kita kuliahnya bareng, ya, bareng semua. Nah, terus kemudian dan mata kuliah itu kan ada banyak bersyarat, ya. Misalnya untuk mengambil statistik 1 kita harus mengambil matematika dulu, gitu. Nah, kemudian statistik 2 kita harus lulus statistik 1 kan gitu terus gitu kan. Nah, disitulah kemudian kita mulai berbeda-beda karena ada yang pinter banget sehingga dia lancar, ada yang mau ngambil statistik tapi matematikanya belum lulus gitu. Nah, karena pada saat zaman saya kuliah namanya mata kuliah yang itu sulit betul semua, gitu. Pak, ya? Iya. Kalau lulus ada fisika, ada biologi, ada yang mungkin dasar itu kan. Ini jadi itu sulit semua. Nah, terus habis itu yang siapa yang cepat ya lancar ya cepat. Nah, kemudian yang membedakan saya sama Pak Jokowi itu penjurusannya. Pak Jokowi banyak mengambil pada pemanfaatan kayu, ya, teknologi kayunya. Kalau saya mengambil ke silvikulturnya, budidaya tanaman hutan. Nah, kemudian lulus wisuda bareng yaitu 19 November 85 ya itu. Nah, menyangkut ijazah sekarang. Bagaimana ijazahnya kok begini? Ya kami nggak ngerti. Kan kita ini kan mahasiswa ya. Jadi kita mahasiswa kalau kita begitu wisuda kan dikasih ijazah. Nah, ijazahnya ya seperti ini nih. Nggak bisa kita protes dulu. Ini kok sudah Time News Roman ya nggak bisa kita kan. Kita memang terimanya ya begini. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kalau dari sejarah itu ya, kalau saya bisa menyatakan asli. Masalah skripsi
skripsinya karena saya menganggap saya itu silvikultur, jadi saya mengambilnya itu masalah penanaman di hutan gitu ya. Nah, kalau Pak Jokowi kan masalah pemanfaatan kayunya, pola pemanfaatan kayu, konsumsi kayu apa pemanfaatan kayu lah itu. Jadi mereka merasa bahwa oh ini jurusan saya sebenarnya ini. Nah, tetapi kalau secara akademiknya nggak ada jurusan itu. Sehingga kalau di dalam ijazah jurusan itu dicoret, nggak ada jurusannya. Ya, kalau dibilang sarjana apa, sarjana kehutanan, gitu. Jurusan apa nggak ada, gitu. Itu ya. Jadi memang saya kuliah bareng sama Pak Jokowi dari tahun 80 sampai 85. Nah di tahun pertama, tahun kedua itu kan banyak kita mengambil mata kuliah wajib. Misalnya yang ini. mata kuliah dasar dan kita mengambil agama, udah jelas ya. Kemudian mengambil MKDU, Pak, MKDU. Ya, yang itu pokoknya udah itu. Itu kita kuliahnya bareng, ya, bareng semua. Nah, terus kemudian dan mata kuliah itu kan ada banyak bersyarat, ya. Misalnya untuk mengambil statistik 1 kita harus mengambil matematika dulu, gitu. Nah, kemudian statistik 2 kita harus lulus statistik 1 kan gitu terus gitu kan. Nah, disitulah kemudian kita mulai berbeda-beda karena ada yang pinter banget sehingga dia lancar, ada yang mau ngambil statistik tapi matematikanya belum lulus gitu. Nah, karena pada saat zaman saya kuliah namanya mata kuliah yang itu sulit betul semua, gitu, Pak, ya? Iya. Kalau lulus ada fisika, ada biologi, ada yang model dasar itu kan. Ini jadi itu sulit semua. Nah, terus habis itu yang siapa yang cepat ya lancar ya cepat. Nah, kemudian yang membedakan saya sama Pak Jokowi itu penjurusannya. Pak Jokowi banyak mengambil pada pemanfaatan kayu, ya, teknologi kayunya. Kalau saya mengambil ke silvikulturnya, budidaya tanaman hutan. Nah, kemudian lulus wisuda bareng yaitu 19 November 85 ya itu. Nah, menyangkut ijazah sekarang. Bagaimana ijazahnya kok begini? Ya kami nggak ngerti. Kan kita ini kan mahasiswa ya. Jadi kita mahasiswa kalau kita begitu wisuda kan dikasih ijazah. Nah, ijazahnya ya seperti ini. Nggak bisa kita protes dulu. Ini kok sudah time news roman ya nggak bisa kita kan. Kita memang terimanya ya begini itu. Nah, sekarang itu yang menjadi persoalan itu adalah kalau misalnya ditanyain kalau begitu ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau tidak ya. Nah, kalau dibuktikan dari nilai sejarah, ini historis Pak ya. Kalau dari sejarah itu ya, kalau saya bisa menyatakan asli. Kalau dari historis. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya betul-betul menyaksikan dan berbarengan dengan Pak Jokowi itu untuk pada waktu kuliah sampai lulus. Pengakuan mantan dosen UGM Kasmujo yang berbeda dengan Jokowi jika dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Apakah menegasikan keaslian ijazah Jokowi? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, ada juga Ketum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Albert Aris. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Yang bikin bertanya-tanya adalah 2017 Pak Jokowi memperkenalkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing yang galak dan bikin harus perbaikan skripsi berkali-kali. Tapi kemudian Pak Kasmujo membantah kalau ia adalah dosen skripsi. Nah, kalau Bung Ray membacanya seperti apa? Apakah ini akan berpengaruh kepada polemik ijazah Pak Jokowi? Secara langsung sih tidak ya, tapi secara tidak langsung dalam kerangka menimbulkan pertanyaan publik itu ya terjadi gitu. Kalau secara hukum sih enggak, karena kan tidak ada dikaitkan keaslian ijazah ini dengan Pak Kasmujo tadi gitu kan. Nah, hanya ada pengakuan itu bahwa beliau bekas dosen pembimbing tapi dibantah gitu. Itu artinya urusan soal kejujuran aja kalau soal itu gitu. Ya, saya kira agak berhubungan langsung dengan keaslian ijazah atau tidak gitu.
Soal Meskipun kejujuran ini begitu, maksudnya ada pernyataan yang gimana, Bung Ray? Kan kalau disebut beliau dosen pembimbing tapi dibantah oleh yang bersangkutan, ya tentu ada unsur soal jujur nggak jujur di dalam. Kecuali kita mau menafsirkan misalnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi ke dosen pembimbing itu ya bukan dalam konteks skripsi misalnya ya, tapi pembimbing kehidupannya, pembimbing rohaninya, ya pembimbing jalan hidupnya, ya kita itu lain lagi ceritanya kan bisa kemana-mana lagi nanti tafsir dari yang dimaksud dengan dosen pembimbing ini gitu. Tapi kalau konteksnya dengan dosen pembimbing dalam kerangka skripsi, ya jelas itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan kan. Oke, kalau Bung Sylvester, adanya perbedaan pernyataan dari Pak Jokowi 2017 lalu dengan Pak Kasmujo, ini membuat publik juga jadi ikut bertanya-tanya. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi kalau keterangan Pak Kasmujo ini nanti kita buktikan, karena nanti yang bisa membuktikan benar atau tidaknya, apakah sebagai asisten dosen itu bisa menjadi dosen dosen pembimbing Jokowi, ya kan? Nanti kita lihat keterangan dari saksi ini. Tapi intinya bahwa ini semua kan kita masih awal-awal ya, karena alat bukti yang dikumpulkan itu kan banyak, antara lain ya kan keterangan saksi, terus keterangan ahli, terus ada surat atau dokumen petunjuk sama keterangan terdakwa. Belum lagi nanti kalau yang di masalah perdatanya itu masih banyak tuh pengakuan. Oke, Bu Sylvester, mohon maaf kami potong dulu. Bu Sylvester suaranya agak terganggu, mungkin bisa diperbaiki dulu. Dan nanti Bung Albert juga, sebenarnya apakah perbedaan pernyataan ini akan bisa menegasikan keaslian ijazah Pak Jokowi? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan gabung lagi Kompas Petang sesaat lagi. Kami lanjutkan dialognya. Bung Sylvester, kami mau tegaskan, dengan adanya pernyataan yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo, kalau Anda sendiri ragu nggak? Ini kan kejadiannya udah lama, tapi nanti kita lihat pembuktian daripada saksi itu, nanti alat bukti yang lain, nanti yang pastinya itu kan ada pemeriksaan ya. Kalau yang Pak Kasmujo ini kalau nggak salah digugat di Solo apa Boyolali ya. Jadi mungkin nanti di pengadilan lah, lebih tepatnya kita bisa mengetahui apakah benar-benar, kalau yang kita lihat bahwa Pak Kasmujo mengakui bahwa beliau adalah dosen dari Pak Jokowi. Hanya apakah dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing KKN dan lain-lain kita belum tahu ya kan. Tapi intinya di situ kita melihat bahwa Pak Kasmujo sudah mengakui bahwa beliau adalah dosen ataupun asisten dosen, ya kan. Mengenai asisten dosen, apakah bisa jadi dosen pembimbing? Bisa saja gitu loh. Tapi bukan dosen pembimbing utama, ya kan. Wakil dosen pembimbing biasanya begitu. Makanya, tapi intinya bahwa di situ Pak Kasmujo sudah mengatakan kepada kita semua bahwa beliau adalah dosennya Pak Jokowi, dan keterangan Pak Kasmujo ini kan ada hanya salah satu dari alat bukti. Belum lagi alat bukti yang lain ya, nanti Bang Albert lah yang lebih paham biasanya berapa banyak alat bukti yang diperlukan gitu loh, intinya itu. Oke, kita ke Bang Albert kalau gitu. Bang Albert, tapi dengan adanya perbedaan pernyataan ini, apakah dari sudut pandang hukum akan menegasikan keaslian ijazah dari Pak Jokowi? Pasti tidak seluruh pemirsa Kompas TV, seluruh polemik ini bisa saya jelaskan dengan asas hukum pembuktian. Yang pertama adalah, berarti kan menurut penggugat, ada pengakuan dari Pak Jokowi di hadapan alumni, ada videonya itu ya, bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi beliau, gitu ya, pengakuan pertama itu. Kemudian pengakuan kedua dari Pak Kasmujo sendiri yang sudah menolak nih, bahwa dia menyatakan bukan merupakan pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Saya mau katakan, menurut pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan itu nggak bisa digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi yang diizinkan. Nah, kita perlu mencermati dalam hal ini. Sependek pengetahuan saya, Pak Kasmujo itu kan ditarik sebagai
turut tergugat kalau saya nggak salah ya. Kalau betul Pak Kasmujo ditarik sebagai turut tergugat, otomatis Pak Kasmujo tidak bisa jadi saksi dalam perkara perdata yang sedang digugat di PN Sleman. Nah, kalau dengan demikian, apalagi dari pihak UGM, tadi saya browsing cepat Mbak Cindy, nanti pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia bisa buka sendiri di etd.repositoriugm.ac.id. Itu jelas kok, skripsinya Pak Jokowi ada, dan nama pembimbingnya di situ tertera dengan jelas siapa. Silakan dicari tahu sendiri. Dan saya mau menegaskan lagi kembali berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ijazah itu adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai isi di dalamnya, bahwa menerangkan itu telah sesuai dengan apa yang termaktub di dalamnya, yaitu namanya siapa, kampusnya di mana, siapa yang menandatangani ijazah tersebut. Jadi dengan demikian, Mbak Cindy, ijazah itu merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam kesempatan lalu juga saya sudah pernah menyampaikan juga kan, bahkan ijazah tersebut mungkin sudah digunakan untuk melamar kerja, sudah digunakan untuk melamar wali kota 2 kali ya kan, dalam proses di KPU, gubernur DKI sekali, dan presiden 2 periode. Maka secara hukum pembuktian kita mengenal ada istilah persangkaan, bahwa yang sudah digunakan tersebut harus dipandang sebagai dokumen yang asli sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Siapa yang membuktikan, Mbak Cindy? Yang membuktikan adalah penggugat. Dan saya sudah katakan bahwa 2 pengakuan tadi, entah Pak Jokowi itu slip of tongue atau tidak, itu urusan lain, atau pengakuan dari Pak Kasmujo, itu menurut BW, pasal 1927, tidak bisa digunakan untuk pembuktian. Silakan dicek sendiri. Pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian Mbak Cindy. Oke, saya mau ke Bung Rey. Bung Rey, ada poin lagi yang juga saat ini baru-baru ini disampaikan oleh Bung Roy Suryo. Ketika ia diperiksa, ia bilang ia bingung karena statusnya ternyata bukan terlapor. Apa yang Anda tangkap sebenarnya dari proses ini di polisi? Sebetulnya ada 3 persoalan baru lagi ya terkait dengan kasus ini. Pertama tentu soal pengakuan ini ya. Tadi Bung Albert sudah menjelaskannya, maka kan sebetulnya satu-satunya untuk bisa membuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak, bukan dari keterangan A, B, dan C itu, tapi dari bentuk fisiknya secara langsung. Kalau bentuk fisiknya itu bisa diobservasi, bisa dilihat, bisa diyakinkan, selesai nih perkara, gitu loh kira-kira. Mau dibantah bagaimanapun misalnya, atau mau diberi kesaksian 10 kali pun misalnya, kalau ijazahnya ya berkata yang lain, ya pembuktian lisan ya itu dengan sendirinya batal. Yang paling penting itu adalah fisiknya itu gitu. Makanya tadi entah itu kesaksian Pak Kasmujo, kesaksian ini, kesaksian itu, taruhlah misalnya menyebut bahwa dia ikut kuliah, ikut ini, enggak terlalu berat jika dibandingkan dengan fisiknya langsung dihadirkan gitu. Nah, masalah kita sekarang fisiknya ini enggak ada yang tahu siapa yang megang gitu loh kira-kira. Kalau pengacara Pak Jokowi menyatakan sudah diserahkan kepada Bareskrim, tapi baru saja kita membaca juga pernyataan dari Bareskrim juga melalui badan informasi mereka yang menyebut yang mereka terima itu adalah fotokopian ijazah. Nah ini jadi tambah bingung lagi kita ini. Berarti yang diserahkan kemarin itu benar nggak fisik ijazah yang dimaksud atau hanya sekedar fotokopian? Kalau kita baca pernyataan yang terakhir ini loh ya, yang menyebut yang mereka terima itu adalah polisi hanya menerima foto ijazah yang dilegalisir gitu. Oke, Bung Rey, tahan dulu. Ini kita tanya dulu ke Bang Albert. Bang Albert, kalau yang ternyata diberikan oleh pengacara Pak Jokowi adalah fotokopinya saja, ini tetap sahkah untuk dijadikan alat bukti juga? Ya, kita geser dulu ya. Tadi yang di awal saya menjelaskan soal konstruksi perkara perdatanya di PN Sleman ya. Nah, sekarang kita bergeser ke konstruksi laporan dan pengaduan Pak Jokowi ya di Polda Metro Jaya. Nah, perlu kita pahami bersama, saya mau meluruskan sedikit yang tadi disampaikan oleh Bang Rey. Ini prosesnya masih penyelidikan. Penyelidikan itu menurutku adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari tahu apakah sudah ada peristiwa pidana atau belum. Makanya tadi si Pak Roy Suryo dipanggil dalam undangan klarifikasi. Berarti penyelidikan ini sudah pasti belum pro justisia, masih mengedepankan praduga tak bersalah. Sudah pasti juga pengacara Pak Jokowi belum menyerahkan ijazah asli. Nanti kalau seandainya perkara ini naik ke penyidikan, maka nanti
Kompas Petang kami lanjutkan, Saudara. Penggugat UGM soal ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Komarudin, akan membawa sejumlah bukti. Salah satunya video pengakuan Jokowi terkait Kasmojo yang merupakan dosen pembimbing skripsi Jokowi dalam sidang 22 Mei nanti. Selain itu, ia juga membawa bukti video yang memperlihatkan salah seorang yang memfoto skripsi Jokowi. Komarudin menggugat UGM, termasuk pimpinan universitas, dekan fakultas kehutanan, kepala perpustakaan, hingga pembimbing akademik saat Joko Widodo berkuliah ke Pengadilan Negeri Sleman. Kayak kemarin saya ambil satu. Itu dari media, media cetak dan dari YouTube sebagai bukti itu yang kami bawa. Oke, video apa itu Pak? Seperti apa? Di situ kan ada macam-macam, seperti ada videonya Jokowi yang mengatakan bahwa Kasmojo pembimbing kami, pembimbing skripsinya. Kemudian adalah berita lagi bahwa Kasmojo itu bukan pembimbing skripsi. Itu. Polemik keaslian ijazah Joko Widodo tidak berdampak secara kelembagaan bagi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun diakui oleh Wakil Rektor UGM Ari Sujito, polemik ijazah Joko Widodo banyak menyita tenaga dan waktu bagi para pemegang otoritas kampus. Kita tidak terganggu, kegiatan belajar mengajar juga tidak kemudian mengalami kesulitan, enggak. Kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak juga berlangsung dengan baik, dengan kementerian, dengan Pemda, maupun dengan pihak swasta, maupun bahkan kerjasama dengan luar negeri. MOU juga jalan dengan masyarakat, kegiatan aktivitas belajar mengajar secara substansial dan proses-proses prosedural juga oke. Kita pelepasan di fakultas. Adalah Andi Pramaria, sosok yang berani muncul dan mengaku sebagai teman kuliah Jokowi kala menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 hingga 85. Ia bahkan mengklaim Jokowi menjalani wisuda bersamanya pada November 1985. Jokowi, saya mau memastikan lagi, Pak Andi memang wisuda bersama-sama dengan Pak Jokowi di tahun 1985? Iya, betul. 19 November tahun 1985. Sehingga Anda bisa meyakinkan publik kalau ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli? Kalau yang ditunjukkan itu saya nggak ngerti Pak ya, asli atau palsu, tetapi kalau di wisuda memang Pak Jokowi wisuda bersama saya, seperti juga foto-foto yang beredar itu memang di situ ada Pak Jokowi yang pakai kacamata berdiri, kalau dihitung itu nomor 4 dari kiri, kalau saya nomor 2 dari kiri. Namun di sisi lain, Marwan Batubara dari Petisi 100 bersikukuh mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Marwan menilai pernyataan Andi dan pihak UGM belum cukup untuk menjawab keraguan publik. Ia pun menekankan proses di kepolisian bukan tempat pembuktian palsu tidaknya sebuah ijazah. Saya kira sudah banyak ya alasan atau penguat yang disampaikan Pak Jokowi tentang bahwa ijazahnya asli dan sebagainya, Kasmojo misalnya. Dan sebelum-sebelum itu juga banyak yang disebutkan, termasuk ada reuni misalnya, itu juga dijadikan dalih bahwa ini asli. Nah, bagi kita silakan saja, mungkin masih mau ditambah 2 atau 10 lagi, tapi bagi kita yang penting adalah proses peradilannya itu harus mengikuti pro justisia. Itu yang sangat penting dan rakyat harus paham, harus memantau bahwa polisi, Polri itu bukan tempat untuk bahwa ini akan terjadi pembuktian palsu tidaknya, tapi ada proses pengadilan yang kita tuntut untuk benar-benar terjadi. Pengakuan mantan dosen UGM Kasmojo jika dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi menimbulkan pertanyaan baru. Pasalnya di tahun 2017, Jokowi dengan bangga memperkenalkan Kasmojo sebagai pembimbing skripsinya yang berkarakter tegas.
Mengenai ijazah saya sama sekali paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Kini di usia senjanya, Kasmujo harus menerima kenyataan jika dirinya menjadi salah satu yang digugat dalam kasus ijazah Jokowi bersama rektor dan pimpinan UGM. Tim Liputan Kompas TV. Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat keluar dari sidang paripurna DPRD Jabar. Mereka tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada acara musyawarah perencanaan pembangunan di Cirebon beberapa waktu lalu yang dinilai merendahkan DPRD. Apakah ini akan berdampak pada hubungan legislatif dan eksekutif di Jawa Barat? Kami akan bahas bersama pakar komunikasi politik UNPAD, Kunto Adi Wibowo. Pak Kunto, selamat petang. Selamat sore, Mbak. Pak Kunto, Kang Deddy bilang kalau ada kebijakan yang lebih baik dilakukan secara mandiri karena kalau sama DPRD diskusi lama lagi. Apakah sebenarnya secara politik ini adalah pernyataan yang bisa diterima? Ya, sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20% Pak Deddy Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20% gitu. Dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ. Bukan masalah penggusuran bantaran kali, bukan masalah penggusuran yang ada di puncak, bukan itu sebenarnya gitu. Kalau penggusuran jelas itu haknya eksekutif dan tentu lewat yudikatif ya, langkah hukum, bukan dengan legislatif. Nah, soal yang APBD ini, soal pendanaan ini yang jadi problem karena kan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi kan juga ada kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus, beda dengan SD kan gitu. Ini kan yang jadi problem ya Pak ya, maksud saya akhirnya kan Kang Deddy Mulyadi memosisikan dirinya sebagai raja, bukan kepala daerah, dan itu jelas akan menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD sebagai legislatif. Kan kekuatan ini kan setara secara politik dan harusnya saling DPRD punya tugas mengontrol kepala daerah karena ya power tends to corrupt kan, makanya kita punya mekanisme demokrasi, kita punya pemisahan kekuasaan, dan kita punya sistem pemerintahan yang kita punya sekarang gitu nggak? Tapi kalau dari pernyataan PDIP dibilang bahwa ini adalah pernyataan yang mendiskreditkan DPRD, apakah itu sebenarnya benar? Ya, sebelum PDIP kan sebenarnya ada kritik juga dari Ketua DPW PKS Jawa Barat yang bilang Kang Deddy Mulyadi terlalu one man show gitu dan tidak ada pelibatan dengan DPRD dan bahkan terkesan DPRD hanya ditinggalkan gitu kan. Dan ketika PDI Perjuangan kemudian mengutarakan bahwa ini semacam penghinaan, ya menurut saya hal yang wajar karena kan di situ ada ada implikasi ujaran dari Pak Gubernur yang bilang bahwa bagus gedung SD-nya yang disetujui oleh DPR, tapi kan tetap rusak gitu kan. Nah ini yang kemudian kan seakan-akan DPRD yang bertanggung jawab atas kerusakan gedung SD ini dan secara secara marwah mungkin secara harga diri mungkin DPRD juga akan bisa merasa tersinggung. Nah, Pak Kunto, artinya kalau ada perbedaan pandangan, tapi agar suatu kebijakan tetap bisa diimplementasikan secara cepat, apa yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif dan legislatif? Ya, duduk bersama mau tidak mau bahwa responsivitas itu bagus. Kang Deddy Mulyadi itu kan salah satu bentuk kepemimpinannya yang paling positif dan diapresiasi oleh rakyat Jawa Barat adalah responsif. Dia cepat gitu. Dan tapi kan tidak semua kebijakan harus cepat-cepat gitu kan. Perlu ada yang kajian matang, deliberasi yang panjang karena ada konsekuensi-konsekuensi. Karena kalau kebijakan yang salah
yang nanggung kan rakyatnya juga gitu, bukan anggota DPRD dan juga bukan gubernurnya. Dan ini yang harusnya menjadi catatan bagi gubernur maupun DPRD Jawa Barat untuk kemudian ya berkolaborasi lah. Kalau memang kepentingannya adalah kepentingan rakyat Jawa Barat, ya itu yang harusnya disepakati di awal. Dan kalau memang Kang Deddy Mulyadi disebut dengan gubernur konten kan kemarin, ya dikontenin aja diskusinya dengan DPRD Jawa Barat, itu mungkin akan lebih terbuka dan rakyat juga bisa berpartisipasi aktif ketika melihat diskusi antara eksekutif dan legislatif. Dan di situ kan kepentingan-kepentingan yang diklaim oleh Kang Deddy konstituen partai A, partai B, partai C tadi juga akan terbuka gitu Mbak. Pak Kunto, tapi secara politik, apa dampaknya ke depan setelah adanya penolakan dari PDIP, ada kritik juga dari PKS, apakah akan ada dampaknya di kebijakan ke depannya antara eksekutif dan legislatif? Ya, saya melihatnya bahkan dalam jangka pendek aja sudah ada yang walk out kan gitu, baru beberapa bulan Kang Deddy Mulyadi memimpin. Lalu kan di jangka panjang sangat mungkin pembahasan perda atau bahkan APBD itu akan berlarut-larut karena ada resistensi dari DPRD. Dan dengan berlarut-larutnya pembahasan anggaran, pendanaan program juga akan terancam keberlanjutannya dan juga kebermanfaatannya bagi rakyat. Sekali lagi yang dirugikan adalah rakyat Jawa Barat, dan ini saya sangat khawatir menciptakan konflik horizontal antara pendukung KDM yang Bapak Aing dengan yang lain Bapak Aing gitu kan, yang bukan pendukungnya. Dan ini kan seharusnya yang kita bisa hindari, dan saya sih meminta kearifan pemimpin Jawa Barat, pemimpin-pemimpin Jawa Barat untuk bisa duduk bersama dan kemudian ya tadi berkomitmen untuk ya apa yang dilakukan adalah demi masyarakat Jawa Barat. Gitu. Pak Kunto, untuk PDIP juga sebagai salah satu partai politik pemilik kursi besar di DPRD Jawa Barat, apa yang seharusnya mereka lakukan juga agar sikap mereka tetap bisa merepresentasikan masyarakat Jawa Barat? Ya, PDIP kan juga merepresentasikan konstituennya, dan dia kan salah satu partai dengan kursi yang cukup besar di DPRD Jawa Barat ya Mbak ya. Kalau menurut saya ya dialog harus dibangun gitu kan, tidak hanya dengan walkout, tapi kan setelah walkout ini strategi politik lainnya apa, dan saya pikir PDIP punya banyak kartu yang bisa dimainkan dalam strategi politik ketika berhadapan dengan pemerintahan Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya sebagai gubernur. Nah ini kan yang kita tunggu juga, kita tunggu PDIP menjadi oposisi yang bagus, oposisi yang kritis, oposisi yang bisa menjadi fungsi kontrol yang baik terhadap pemerintahan KDM di Jawa Barat. Oke, Pak Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik Unpad, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya Pak Kunto. Terima kasih. Sorotan lain saudara, fraksi PDI Perjuangan keluar dari sidang paripurna DPRD Jawa Barat karena tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi yang dianggap merendahkan DPRD. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Rapat paripurna DPRD bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat diwarnai aksi walkout atau keluar yang dilakukan anggota fraksi PDI Perjuangan. Aksi walkout dipicu pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat di Cirebon beberapa waktu lalu. Anggota fraksi PDIP Doni Maradona Huta Barat mengatakan pernyataan Deddy Mulyadi telah merendahkan martabat DPRD Jawa Barat. Itu gubernur dalam acara musrembangnya provinsi untuk anggaran tahun 2025, beliau menyampaikan dalam setiap mengambil keputusan, beliau menyampaikan kalau kita menyampaikan ke DPRD itu prosesnya lama. Ada pleno 1, pleno 2, pleno ketiga, sekolahnya juga tetap roboh. Nah, saya berpikiran bahwa pernyataan gubernur ini adalah pernyataan yang mendiskreditkan DPRD. Kita berharap ada klarifikasi. Apa sih maksud pernyataan dia itu? Gitu loh. Pernyataan Deddy Mulyadi yang dianggap merendahkan DPRD terjadi saat pidato di acara musrembang di Cirebon pada 7 Mei lalu. Saat itu, Deddy menyatakan beberapa kebijakan yang diambilnya dilakukan tanpa konsultasi lebih dulu dengan DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, proses konsultasi yang terlalu panjang justru memperlambat aksi perbaikan di lapangan. Salah satu contohnya adalah